sekali ya Kak Cia. Seneng banget dong Kak Kita Edi. bisa beribadah hari ini dengan semangat, dengan sukacita. Keren. Wah, di sana nih, Kak Edi melihat ada Paris di sana tuh. Waduh. Wah, ada anak-anak yang pakai baju merah. Wah, Ada yang baju cakep-cakep biru. nih ya Kak Edi ya. Cakep-cakep, Pink, cantik-cantik. biru, aduh. Udah siap-siap semua nih Pasti beribadah. dong, Ada Kak di Edi. situ Michelle. Wah, Halo Michelle. Dan banyak lagi tuh adik-adik yang sudah siap beribadah. Kak Cia, kita udah siap kan semuanya? Siap banget. Kakak-kakak pemain musik udah siap kan semuanya? Siap. Oke, puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Yuk, sebelumnya itu kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa dengan sikap yang baik. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali lagi memuji Tuhan, kembali lagi menyembah Tuhan. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, biar apapun yang kami lakukan pagi hari ini boleh benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, memberkati dan urapi setiap kakak-kakak yang melayani. Bahkan adik-adik di rumah pun Tuhan yang urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Yeay. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala sembah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Dialah Raja. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Segala Dialah Raja, amin. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Segala Raja, namanya Yesus, namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja, namanya siapa? Yesus, namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja, 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 namanya Yesus, Yesus, Ye
Halo, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Teda senang sekali bisa kembali menyapa kalian. Kalian pasti tahu menebak-nebak di mana kira-kira Teda berada, ya kan? Iya, di sini namanya danau. Di daerah Bedugul, Bali, dan tempatnya bagus, udara berkabut, di belakang Teda itu ada pura-pura yang cantik. Nah, Teda senang sekali setiap hari Minggu bisa menyapa kalian, ngobrol sama kalian, walaupun melalui ini, kalian tuh selalu ada di hatinya Teda, dan situasi sekarang semakin membaik, luar biasa ya. Kalian udah mulai sekolah juga, seneng kan? Tapi tetap ingat loh, jaga jarak, jaga kesehatan, pakai masker, apalagi cuci tangan sering-sering, ya kan? Jangan mengabaikan itu dan dengar apa katanya guru-gurumu kalau kalian di sekolah, mesti taat ya. Dan jangan pernah lupa yaitu baca Bible. Read your Bible. Oke, sekarang keluarkan your Bible. Sebelumnya Teda juga mau menyambut kalian. Salam kenal. Buat kalian yang baru pertama kali ngeklik YouTube kami, juga buat kalian yang setia, Teda selalu menikmati foto-foto yang kalian kirim ke guru masing-masing. Nah, oke, sekarang coba keluarkan your Bible dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di Kejadian 15 ayat yang ke-6. Dan Abraham mempercayai Allah dan Allah memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Amin. Itu namanya iman. Kalau kita punya iman sama Tuhan, Tuhan akan melihatnya sebagai kebenaran dan Dia akan menjawab setiap apa yang kita percayai sesuai dengan janji-janjinya. Yuk, dan sekarang kita akan memberi. Yeay, saatnya kita memberi. Wah, sudah siap untuk memberi? Mana itu kotak-kotaknya, kaleng-kalengnya yang kemarin dihias? Sudah ada di meja? Mana, coba lihat. Jefferson, udah siap? Larissa, mana? Oh, sudah siap semua ya? Oke, udah siap untuk memberi. Tapi sebelum itu, yuk kita baca sama-sama satu ayat di dalam firman Tuhan. Ada di Mazmur 4 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama ya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah anak-anak, persembahan yang benar itu kayak apa sih? Kalian tahu nggak? Tahu dong ya. Persembahan yang benar adalah persembahan yang baik, persembahan yang kudus, juga ada persembahan yang berkenan. Om, persembahan yang berkenan itu kayak apa ya Om ya? Persembahan yang berkenan itu adalah persembahan yang baik, persembahan yang tidak bercacat. Nah, kalau kita memberi persembahan dalam bentuk uang, kita jangan kasih persembahan yang sobek-sobek, kita harus pilihin yang paling bagus. Terus kemudian jangan kasih persembahan yang sisa-sisa ya teman-teman ya. Ya anak-anak ya, kalau misalnya kita siapin persembahan itu persembahan yang terbaik. Jadi jangan, wah ini uangnya tak pakai buat jajan dulu, sisanya buat persembahan. Bukan seperti itu. Tapi kita persiapkan lebih awal, kita berikan yang terbaik, yang paling bagus, yang gak bercacat, itu yang Tuhan senang. Nah, siap untuk memberi persembahan? Siap ya, yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, biarlah persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan, sucikan persembahan kami. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, persembahannya kalian boleh masukin ke kaleng-kaleng yang yang kalian sudah hias. Dan kalau misalnya nggak bisa, belum punya ya seperti itu, bisa pakai OVO, GoPay, transfer seperti yang tertera ya. Oke, nah anak-anak, inilah Ikit of the Week. Yeay.
Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Terima Tuhan. kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Hati kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini hati anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau Tuhan. Menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Amin. Perbuatan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib
Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kamu dengar firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami. Urapi kami, anak-anak-Mu yang rindu mau dengar firman-Mu, yang rindu mendengar isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan, guru kami juga yang akan menyampaikan firman-Mu sudah diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa, kami buka hati kami, dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Nah, hari ini kakak nih mau tanya nih sama adik-adik. Siapa di antara kalian yang suka baca dongeng atau cerita-cerita tentang kerajaan, tentang raja-raja? Nih, ada apa nih? Ada mahkota raja nih. Seru kan ya? Tahukah kalian bahwa di dalam Alkitab kita, Alkitab yang kalian punya nih, banyak sekali cerita tentang raja-raja. Dan salah satunya hari ini kakak mau cerita tentang seorang raja yang bernama Raja Yoas. Nah, cerita ini kalian bisa baca nanti setelah ibadah, itu ada di 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 21. Dan ada di 2 Tawarik 24 ayat 1 sampai 27. Dicatat ya. Terus kalian baca di rumah, dibaca lagi setelah ibadah. Nah, sekarang kakak cerita nih. Yoas ini ketika lahir, dia itu kan lahir di sebuah kerajaan Yehuda namanya. Papanya juga raja gitu kan, papanya ini namanya Ahazia. Nah, ketika dia lahir, papanya ini dibunuh oleh musuhnya, musuh kerajaan. Biasa kan, kalau kerajaan-kerajaan itu kan saling bertempur gitu kan. Papanya dibunuh. Kemudian neneknya ini yang namanya Atalia juga mau menghabisi semua keturunan raja-raja. Tetapi ya kan, seorang istri dari Imam Yoyada itu kan, istri Imam Yoyada itu ambil Yoas ketika bayi, gitu kan. Dia bawa, disembunyikan Yoas ini, disembunyikan di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan sejak bayi, jadi sejak bayi Yoas ini tinggal disembunyikan di rumah Tuhan. Sampai ketika dia berusia 7 tahun. Nah, kakak mau tanya, siapa di antara kalian yang umurnya sekarang lagi 7 tahun? Coba angkat tangannya. Wah, bayangkan ya, seusia kalian, seusia anak-anak ini, adik-adik ini. Nah, Tuhan sudah memakai Yoas. Tuhan sudah mulai memakai Yoas. Bahkan dari bayi ya, Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah sembunyikan dia di rumah Tuhan. Nah, bayangkan dia, Yoas ini seusia kalian nih. Yoas ini ya kan tinggal diajar oleh Imam Yoyada di rumah Tuhan. Diajari tentang firman, diajari melakukan apa yang benar. Nah, pada umur 7 nih sudah dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi ingat ya anak-anak ya, adik-adik ya, bahwa Tuhan itu nggak pernah memandang berapapun usia kita. Bahkan mulai dari kecil, dari yang anak-anak sampai yang dewasa, Tuhan itu bisa pakai semua kita. Jadi kalian harus selalu mempersiapkan diri kalian untuk kalau tiba-tiba Tuhan langsung mau pakai kalian, ya kan? Nah, contohnya seperti Raja Yoas nih, dari kecil, dari usia anak-anak 7 tahun sudah Tuhan persiapkan, sudah Tuhan pakai adik-adik jadi seorang raja. Dan kalian ingat tadi papanya namanya Ahazia, neneknya Atalia. Tapi mereka ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya kan? Apa yang tidak menyenangkan Tuhan.
Karena mereka itu menyembah Baal. Baal itu apa sih? Baal itu dewa-dewa. Jadi dia enggak lagi, mereka raja-raja ini, Raja Atalia, kemudian neneknya ini, itu tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, tapi beda sama Yoas. Coba kalian baca ya nanti ya. Di 2 Raja-Raja 12 ayatnya yang kedua. Ya, kita baca ya. Di situ dikatakan, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Wow, beda ya. Beda, Yoas ini beda sama papanya, sama neneknya. Dia memilih untuk melakukan apa yang benar. Dia menurut seperti Raja Daud leluhurnya. Wow, kemudian apa sih yang dilakukan Yoas? Kenapa Tuhan sampai berkata dia melakukan apa yang benar? Di Alkitab diceritakan, Yoas itu sekalipun masih muda, masih anak-anak, dia itu memerintahkan supaya penduduk-penduduknya itu, penduduk Yehuda itu mengumpulkan uang. Ya kan? Mengumpulkan uang untuk apa? Membangun kembali bait Allah. Pada zaman papanya nih, Ahazia, kemudian neneknya, rumah Tuhan itu dihancurkan adik-adik. Rumah Tuhan itu sudah dirusak sama mereka. Kemudian perkakas-perkakas, ini alat-alatnya yang untuk ibadah, itu dipakai mereka untuk menyembah Baal, menyembah dewa-dewa mereka. Nah, Yoas ini mengumpulkan uang untuk apa? Membangun kembali rumah Tuhan. Wow, luar biasa bukan? Nah, Yoas ini membangun kembali dengan pekerja-pekerja yang ada ya kan. Bahkan rumah-rumah yang rumah Tuhan ini yang nggak kokoh, yang nggak kuatkan lagi. Kemudian dia membuat apa? Perkakas-perkakas untuk ibadah. Nah, ingat ya adik-adik semua, kita harus memilih apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang benar di mata Tuhan, semua itu ada dalam firman Tuhan. Jadi kalau kalian mau tahu benar-benar nih apa ya yang menyenangkan Tuhan, Bible kalian ya, baca Bible kalian. Sebab di situ semua sudah Tuhan tulis, semua Tuhan sudah nyatakan. Nah, kemudian ingat di situ juga dikatakan bahwa Yoas melakukan apa yang benar, ya kan? Selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi Yoas ini punya seorang pembimbing rohani. Dia diajar, bahkan sejak tadi kan bayi, Yoas ini tinggal sama Yoyada kan, Imam Yoyada, diajari gitu kan. Nah, setiap kita itu juga perlu seorang pembimbing. Sebab kalau kalian baca ya di dalam firman Tuhan itu, kalau kalian baca semua nanti setelah ibadah, ini Yoas ini setelah Imam Yoyada meninggal, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi Yoas ini melakukan yang benar selama Imam Yoyada masih hidup. Ya, karena ada yang membimbing dia. Ketika dia salah, dia diomongin, ya kan. Ini enggak benar. Nah, setiap kita juga, kalian adik-adik juga butuh yang namanya pembimbing. Nah, pembimbing itu bisa seperti orang tua kalian, guru kalian, guru di sekolah tuh, atau guru sekolah minggu kalian, kemudian ada juga Teda juga bisa loh, kalian tanya-tanya pembimbing kalian. Nah, ingat ya adik-adik ya, kalian kan punya tuh WA, guru sekolah minggu kalian. Kalian bisa WA kalau kalian mengalami kesulitan, kalian mengalami sesuatu yang masalah gitu kan. Sesuatu yang membuat kalian, aduh Tuhan aku gak sanggup mungkin. Atau Tuhan aku punya masalah yang berat. Kalian bisa ngobrol, bisa minta bimbingan dari guru sekolah minggu kalian. Di WA atau telepon. Atau kita juga punya hotline, ya kan? Seperti biasa kita juga punya hotline yang bisa kalian hubungi. Di situ nanti mungkin tidak akan jawab hotline kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian.
gitu kan. Nah, ingat ya, jangan pernah terlepas dari guru-guru kalian, dari gereja. Ingat, Yoas ini tinggal di rumah Tuhan loh. Jadi jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan ya. Karena di situ kalian akan dikuatkan, di situ kalian akan tahu kebenaran firman Tuhan, apa yang menyenangkan di mata Tuhan. Nah, firman Tuhan sudah sampai hari ini. Nah, ayat bacaan kita, ayat hafalan kita ada di 2 Raja-Raja 12, ayatnya yang kedua yang tadi kita baca. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Oke, adik-adik semua, jangan lupa ya, firman Tuhan harus kalian lakukan. Jangan cuma didengar, terus jangan cuma pokoknya aku absen deh sama guruku. Oh, jangan, lakukan firman Tuhan dan kalian akan lihat betapa Tuhan itu sangat mengasihi kalian, akan menolong kalian melewati segala musim hidup kalian. Yuk kita mau berdoa ya. Semua tutup mata kalian, adik-adik. Siapa di antara kalian yang selama ini mungkin yang merasa ya aku masih kecil, aku masih anak-anak, biar nanti aja aku berubahnya kalau aku udah gede. Tapi ingat, seperti Yoas, Tuhan masih kecil nih, Tuhan sudah pakai, ya kan? Jadi jangan pernah tidak mempersiapkan diri. Kalian harus selalu siap untuk Tuhan pakai. Nah, yuk semua adik-adik kalian yang mau dipakai Tuhan, kalian yang mau hidup benar di mata Tuhan, ya kan? Yuk semua tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh terima firman Allah yang luar biasa. Kami boleh melihat sebuah teladan Tuhan. Kami boleh melihat sebuah Tuhan firman yang Tuhan boleh siapkan buat kami, untuk kami mengerti bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan mau pakai setiap kami, bahkan dari usia anak-anak. Tuhan mau pakai kami di tangan-Mu Tuhan, jadi alatnya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak, memberkati hidup mereka. Jagai mereka dari segala lingkungan yang tidak baik. Jagai mereka Tuhan dari segala hal-hal yang buruk, dari segala apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka lakukan. Tuhan jagai hidup mereka dan persiapkan mereka Tuhan menjadi alat-alat Tuhan. Menjadi Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang siap Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu mengajar kami untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang membuat Tuhan itu senang. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami, ini hidup anak-anak Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dan kami mengucap syukur buat ibadah hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya berkata, amin. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan tentang seorang raja yang sejak muda sudah dipilih oleh Allah, diangkat, dilindungi, diberi hikmat, dan raja ini menyenangkan hati Allah karena dia melakukan yang baik di hadapan Allah. Setiap kita bisa melakukan yang baik di hadapan Allah untuk menyenangkan Dia. Mungkin ada dari kamu yang baru pertama kali lihat dan merasa aku belum melakukan yang baik. Gimana caranya aku bisa melakukan yang baik dan menyenangkan Dia? Pertama kali yang perlu dilakukan adalah menerima Dia, Yesus Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mengundang Dia masuk dan meminta ampun atas segala kesalahan dosa kita. Itu hal pertama supaya kita bisa menyenangkan hatinya. Kalau itu kamu, dan kamu baru pertama kali ngeklik YouTube ini, dan kamu memutuskan untuk menerima Dia pada hari ini, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih sudah datang ke dunia untuk aku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuklah Yesus dalam hatiku, ampuni semua dosaku, dan ajar aku menjadi anak yang menyenangkan Engkau, sehingga aku selalu dipimpin oleh-Mu. Di dalam nama Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Oh ya, hari ini adalah birthday week. Oke, buat setiap kalian yang berulang tahun bulan September, semua yang berulang tahun bulan September, yuk semua bangkit berdiri dari kursinya, dari duduknya, berdiri. Teda mau berdoa buat kalian. Happy birthday first, happy birthday. Teda lagi nggak Mbak Lilin. Jadi dalam hitungan ketiga Teda mau ucapin selamat ulang tahun ya. 1, 2, 3, happy birthday to you. Oke, dan sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa untuk setiap anak yang berulang tahun bulan September. Berkati hidup mereka, jadikan mereka anak-anak yang memilih yang baik, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Seumur hidup mereka, mereka akan dilindungi, dijagai, menjadi anak yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka akan menjadi anak-anak yang pandai bersinar untuk Tuhan. Mereka akan menjadi benih-benih keselamatan, benih berkat bagi keluarga tempat mereka berada. Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, kepandaian menjadi milik mereka, masa depan luar biasa menjadi milik mereka. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Yeay. Dan jangan lupa ya semuanya, next week jam 9 pagi kita akan ketemu lagi melewati YouTube. Dan tunggu berita selanjutnya. Kita akan segera beribadah di gereja. Nanya sama guru-gurumu yang tadi kasih pengumuman lebih jelas lagi. Dah, see you.